Siap diri. Beri salam hormat. Selamat pagi, Bu. Hari ini saya semuanya. Nah, sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Salah satu pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar nanti kita berdoa. Tuhan, apa kami nanti juga Nah, untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan Indonesia. Siap semuanya mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Siap ya. Nah, apabila dapat dirinya untuk masuk ke proses pembelajaran, tentunya disiapkan untuk pembelajaran hari ini. Ingat? Masih. Sebutkan batas wilayah daratan suatu negara. Ya, batas alam, batas buatan, dan batas perhitungan. Yang itu adalah materi minggu yang lalu. Semuanya, jangan lupa maskernya digunakan. Materi pada minggu ini itu adalah kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat melalui pembiasaan, peserta didik dapat mengembangkan sikap bersyukur sebagai warga negara dan penduduk Indonesia. Ibu akan menyampaikan kompetensi inti. Pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Keduanya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, hingga memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kata iman mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah. Nah, yang menjadi kompetensi dasarnya yang pertama, menerima ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk.
agama dan kepercayaan menjadi indikatornya. Mensyukuri nilai-nilai konstitusional, ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk. Karena pengalaman kamu tentang proses pembelajaran. Ya. Apa gambar yang kamu lihat? Ya, warga negara asing. Ya, tentang oleh warga negara tersebut. Ya, menari. Dan menari itu merupakan salah satu kebudayaan. Iya, salah satu kebudayaan dari yang sikap. Ya. Nah, penilaian sikap itu penilaian pengetahuannya. Ya, ibu penilaian keterampilan itu berupa penilaian unjuk kerja dan penilaian proyek. Di awal pelajaran ibu sudah chat ke grup WA-nya, ke grup kelas kita. Nah, sudah menerima semuanya? Selesai semuanya kuisnya? Bagus. Nah, kalau sudah selesai silakan dikirim ke WA ibu atau ke WA grup ya. Nomor 1 itu adalah pengertian dari penduduk dan warga negara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Arti yuridis itu ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang dan negara. Apa saja? Akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti keluarga negaraan. Iya, semua punya akte kelahiran nggak? Tidak di sini. Nah, terima kasih ya. Kalau punya berarti kamu sudah jelas statusnya sebagai warga negara. Asas kelahiran dan asas naturalisasi. Salah. Yang pertama masalah apatrid. Yang kedua masalahnya bipatrid. Dan yang ketiga masalahnya multipatrid. Ini permohonan kewarganegaraan. Yang pertama, sehat jasmani dan tidak pernah dijatuhi pidana. Artinya tidak pernah dihukum ya, di penjara. Nah, ini yang menjadi penyebab kehilangan kewarganegaraan. Seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya. Nah, salah satu contoh ya memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui proses naturalisasi. Karena namanya? Iya, Irfan Bahdim. Istimewanya dia sebagai pemain bola. Iya, pemain bola. Jadi ibu akan membagikan kelompok, ya, membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ibu akan menayangkan video. Kewarganegaraan Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan Orien setelah bertemu dengan Kapolda NTT Irjen Lotari Latif Jumat siang. Orien mengaku maju dalam pilkada. Dugaan kepemilikan kewarganegaraan asing tidak terpantau selama proses pencalonan seorang calon kepala daerah. Kepala Kanwil Kemenkumham NTT Marjana Dominika Joni menyatakan pihaknya belum pernah sekalipun mengeluarkan data kewarganegaraan calon Bupati Sabu Raijua bahwa sampai dengan saat ini tanggal 5 Februari 2020 kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur belum menerima surat permintaan data kewarganegaraan ataupun laporan terkait hilangnya kewarganegaraan atas nama Patriot Ribu. Boleh selesai. Masih tentang kasus kewarganegaraan, namun kali ini menyangkut salah seorang anggota Paskibraka. Surat dari Kemenkumham menyatakan salah satu calon Paskibraka adalah Gloria Natapraja Hamel, merupakan warga negara Prancis. Gloria lahir 1 Januari tahun 2000 dari pasangan suami istri Didier Andre Auguste Hamel, warga negara Prancis, dan Ira Hartini, warga negara Indonesia. Ini ingin membuat negara jadi lebih baik. Makanya saya ingin di sini. Mungkin banyak komen yang kayak ngapain sih masih di sini, gue baik aja ke Prancis. For what? Aku lahir di sini dan aku akan mati di sini dan aku akan berjuang demi negara ini. Oke, sungguh luar biasa ternyata. Glory. Kutipan dari video yang sudah ditayangkan tadi, ya silakan kalian diskusikan. Nah, dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan mempresentasikan materinya. Warga negara apabila seorang
seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asli. Dia bukan penduduk yang mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya, Berikan contoh dari kewarganegaraan dalam arti yuridis. adapun tanda dari adanya ikatan hukum, contohnya akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan. Adalah akad pride, yaitu seseorang sudah memiliki kewarganegaraan. Lipat pride, yaitu seseorang memiliki kewarganegaraan juga. apa yang menyebabkan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan? Ya, silakan kelompok 2. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hal tersebut dapat terjadi jika orang tersebut lahir dari orang tua yang negaranya menganut asas ius soli. Negara yang bermasalah dengan kewarganegaraan. Saya bermasalah dengan kewarganegaraan Bupati terpilih Satu Nusa Tenggara Timur. Kewarganegaraan bisa mendapatkan kembali memperoleh kewarganegaraannya. Proses kewarganegaraan tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Dia akan menjadi kelompok 3 dengan menetapkan materi yang dalamnya kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006, warga Indonesia kehilangan kewarganegaranya jika salah satu hal meliputi memperoleh kewarganegara lain atas kemauan sendiri. Sebutkan asas kewarganegaraan. Jawabannya yang pertama, asas kepentingan nasional, asas keilmuan, asas kebersamaan di depan hukum, asas kebenaran subsidiatif, asas non diskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, dan asas keterbukaan. Menyimpulkan materi yang dibahas. Yang telah kita pelajari, yaitu semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara disebut penduduk. Disebut sebagai warga negara dan bukan warga negara berdasarkan hubungannya dengan pemerintahan. Disebut warga negara apabila seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu wilayah negara yang bersangkutan dan memiliki status kewarganegaraan. Sebagai refleksinya, ya, yang kamu pelajari pada hari ini, apa yang menarik yang kamu pelajari pada hari ini? Materi yang sudah dipelajari, mana materi yang paling menarik menurut kamu? Tentang warga negara asing dan warga negara asli. Ibu akan menyampaikan itu adalah kemerdekaan beragama dan berkepercayaan yang ada di Indonesia. PPN, kamu mengidentifikasi warga negara Indonesia yang mendapatkan kewarganegaraan melalui naturalisasi. Naturalisasinya secara istimewa. Ya, dengan identifikasinya, siapakah dia, asal negaranya, apa yang menyebabkannya memperoleh kewarganegaraan secara istimewa. Pada kelompoknya itu silakan dikumpulkan. Nah, untuk kelompok 1 itu sudah bagus ya, sudah bekerja sama. Ya, bekerja sama dengan baik, juga sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Sama juga kelompok 2 juga sudah menjalankan aktivitasnya dengan baik. Juga kelompok 3 juga sudah mempresentasikan dengan baik. Nah, Ibu memberikan penilaian pada hari ini dengan sikapnya baik. Untuk seluruh rangkaian pembelajaran